Ngadopsi cerita dari novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur, film Tuhan Izinkan Aku Berdosa bercerita tentang perjalanan spiritual seorang perempuan yang sangat taat beragama dan bercita-cita tinggi. Namun, berubah drastis setelah banyak mendapat kekecewaan dari lingkungannya. Sehingga, ia mulai mempertanyakan tentang keyakinannya dan akhirnya berubah menjadi pemberontak yang justru terjerumus ke dunia gelap. Penasaran dengan perjalanan dan rintangan yang dihadapi oleh para pemeran selama syuting? Yuk simak di video berikut ini. Nggak gitu, ngerti gak sih kalian tuh kayak dua orang film nih yang udah ngomongin film gitu loh. Gitu balik lagi. Ayo, Andri, Agni, fokus ya. Gitu, gue udah nangis aja. Udah mau tag gitu. Terus kayak kita tag sampai udah 5 kali men. Dan film ini kan sebenarnya kritik sosial juga gitu, seperti bukunya. Jadi yang gue coba dalemin lagi sebenarnya prinsip seorang yang humanis itu gimana caranya dia bisa hidup bergesekan dengan kaum-kaum yang lumayan radikal lah gitu. Sekali lagi berat mainin karakter driven karena keberhasilan satu film ini bisa dilihat dari pemain utamanya karena pemainnya yang membawa ceritanya gitu, dan itu berat luar sih. Biasa. Dan apa ya, beban yang dibawain berat gitu, terus juga karakternya tuh very impulsif, emosional, terus juga apa ya, penuh amarah gitu. Jadi itu bener-bener capeknya luar biasa, sangat-sangat menguras mental dan apa ya, dan fisik. Kesulitannya lebih gimana caranya aku nge-handle insecurity aku sih. Iya, sulit loh tapi. Itu susah banget, kayak materinya yang dipelajarin banyak gitu, udah kerja keras juga gitu sebelum masuk proses reading sampai akhirnya reading. Aku ngerasa udah ngerjain PR banget, tapi aku ngerasa sampai hari H besoknya syuting aku tuh belum ngelok karakternya Kiran. Kalau pro kontra sih menurutku biasa ya. Kadang kayak punya teman ada yang suka es krim coklat, ada yang nggak suka, ada yang suka vanilla. Maksudku itu manusiawi banget gitu. Nggak semua orang suka lagu yang gue suka gitu. Ya kan gue juga belum tentu suka lagu-lagu pilihan yang di playlist kalian gitu. Jadi satu tentang selera, dua tentang perspektif gitu. Tapi yang jelas di sini kita jadi saksi perjalanan Kiran gitu ya. Dimana Kiran ini seorang perempuan yang sangat amat taat agama. Kemudian ketika dia mendapat kecewa, dia menggugat Tuhannya. Karena dia rasa dia tidak pernah mendapat jawaban dari Tuhannya gitu. Gua, Samo, Mbak Ami, Pak Tomo, dan yang lainnya, kita adalah orang-orang dari perjalanan spiritualnya Kiran gitu. Dimana dia mendapat pengkhianatan di film ini ya, kekecewaan, terus kekerasan, sexual abuse, terus banyak hal lagi yang akhirnya dia malah menggunakan hal kekecewaan-kekecewaan itu semua, dia malah menggunakan tubuhnya untuk sebagai martir dan membuktikan kepada Tuhan bahwa gue juga bisa. Kalau lu kayak gini ke gue juga bisa ke lu gitu. Dan ini tuh tentang orang-orang yang nggak berani speak up gitu. Nggak khawatir adanya pro dan kontra karena isunya dekat sama kita, dan kalau misalkan itu dijadikan sesuatu yang mengganjal dan ditutup-tutupin itu malah yang aneh, meresahkan gitu. Karena memang banyak kejadian kekerasan seksual gitu, pelecehan seksual yang dimana tempatnya kita anggap aman, yang padahal harusnya di situ kita bisa tempat berlindung, malah kejadiannya tuh di situ. Dan menurut aku ya kenapa sih kita nggak ngomongin ini gitu. Dan aku pengennya setelah film ini dibuat ya memiliki dampak dan perubahan untuk orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Dan sehat juga sebenarnya menantang pemikiran kita gitu setiap harinya, karena kadang-kadang kita juga suka ngerasa paling benar gitu kan. Jadi menurut gue seni atau terutama film sih media yang paling tepat untuk itu bikin suasana jadi lebih sehat lah gitu. Tontonlah sampai habis, dari awal sampai selesai gitu. Jadi kalau mau kritik, mau ngasih ruang buat diskusi, buka ruang, lo tonton dulu filmnya sampai habis.
terus terserah lu nanti endingnya lu punya pemikiran apa terserah, karena ini apa ya, film dengan pemikiran terbuka sih. Gue baru tahu mazhab ya setelah gue berusia 26 tahun gitu, dan gue baru baca bukunya ya baru-baru sekarang. Gue tahu mazhab itu apa, dari mana, ya baru sekarang gitu. Kalau gue mungkin kehilangan gitu atau kesedihan gitu atau kekecewaan gitu, emosinya pernah di bank emosi Agni itu ada gitu. Tapi gimana cara kita anak santri yang lagi ngomongin Lagi mazhab, mempertanyakan, kita lagi mempertanyakan agama. mazhab, mempertanyakan agama, mempertanyakan kepercayaan ini. Gimana pola pikir itu bisa terlihat gitu. Dan it was not easy. Kalau gue jadi lumayan banyak insight sih, karena kan jadi banyak baca buku, riset, terus ketemu orang-orang, terus ikut kajian, jadi kayak ya jadi lumayan banyak tahu lah. Gue waktu itu ada scene penyiksaan yang gue di take dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi.